Nisa tak menghiraukan panggilan dari sang suami. Ia sudah terlanjur kecewa. Beberapa orang yang berada di dalam ruangan keluar, membiarkan sepasang suami istri itu melepas kerinduan. "Kamu baik-baik saja kan?" tanya Raihan lagi. "Peduli apa kamu, Mas? Meskipun Nisa sekarat pun, Mas Raihan tidak akan peduli." Raihan terhenyak. Baru kali ini istrinya berucap sebegitu marahnya. Lelaki itu tersenyum, kemudian kembali merayu istrinya. Kebiasaan ini memang sangat ampuh untuk mengembalikan mood sang istri. Perlu diketahui, jika istri marah itu tandanya mereka hanya butuh perhatian lebih dari sang suami. "Kamu rindu sama Mas kan?" Lelaki itu terus berucap, seraya tersenyum melihat raut wajah istrinya. "Perlu kamu ketahui, ya, Mas di sini sangat tersiksa. Setiap hari harus meminum obat-obatan pahit, menjalani serangkaian pengobatan yang melelahkan. Ditambah lagi dengan kamu yang sedang mendiamkan Mas. Lengkap sudah penderitaan suamimu ini, sayang." Tetap saja, lelaki selalu salah di mata wanita. Sekuat apapun ia membela, sudah kodratnya. Apabila wanita salah, lelaki lebih salah. Apabila lelaki salah, wanita selalu benar. Dan itulah yang sedang dirasakan oleh lelaki tampan itu. "Sayang, kamu denger gak sih?" Balas istrinya singkat. "Ulu-ulu, cantiknya. Kamu istri siapa sih? Apalagi ketika sedang cemberut, cantiknya kelewatan." Akhirnya wanita itu luluh atas rayuan suaminya. Mas Raihan gombal. "Nah, gitu dong, kan enak dilihat. Sudah, jangan cemberut lagi. Habis itu makan ya. Jaga kesehatan kamu dan anaknya Mas. Kasihan tuh dedek bayinya. Nisa maunya sama Mas." "Iya, sayangnya Mas. Sekarang kamu makan ya. Mas liatin kamu dari sini. Bener ya, Mas? Jangan matiin." Akhirnya wanita itu makan dengan lahap. Senyuman tak pernah lepas dari wajahnya. Senantiasa Raihan mendengar semua keluh kesah istrinya selama ia pergi. Sepasang kekasih itu saling memahami satu sama lain. Tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Semuanya bisa, asalkan sepasang kekasih itu bisa saling menjaga tali kesetiaan keduanya. Safia mengurungkan niatnya untuk memberikan obat kepada Raihan. Wanita itu bersembunyi di balik batang pohon. Lagi-lagi air matanya tumpah ruah begitu saja. Safia mendengarkan semua perbincangan sepasang suami istri itu. Hatinya sakit, bukan karena cemburu. Hanya saja Safia merasakan sakit karena ia belum pernah merasakan nikmatnya berceloteh rindu bersama pasangan halalnya. Wanita itu berlalu menuju kamarnya, menumpahkan semua kerinduan yang menderah hingga sebuah ketukan terdengar. Cepat-cepat ia menghapus air matanya. "Nak, buka pintunya.
"Ini Abi," ucap Zul di balik pintu. "Sebentar, Bi." Safia mengusap wajahnya. Setelah merasa mendingan, ia bergegas membukakan pintu. "Kamu kenapa, Nak?" tanya Zul ketika melihat wajah putrinya berbekas air mata. "Hanya kelilipan biasa, Bi." "Abi tidak usah khawatir," jawabnya seraya menampakkan senyuman. "Abi tahu, Nak, kamu pasti sedang memikirkan almarhum suami kamu. Namun, perlu kamu ketahui, jika kamu terus larut dalam kesedihan, percuma, Nak, percuma. Keadaan tidak akan seperti semula. Bersedih itu sewajarnya saja. Ingat, kamu sedang mengandung. Safia harus bagaimana lagi, Bi? Safia rindu dengan Mas Bram. Safia rindu." Zul menarik sang anak ke dalam pelukan. Abi tahu itu. "Tapi kamu harus tetap kuat demi anak kamu. Bagaimana jika anak Safia nanti menanyakan ayahnya, Bi? Widya tidak mau anak Safia lahir tanpa adanya kasih sayang seorang ayah. Bi." Hiks, hiks, tangisnya di pelukan sang Abi. "Nanti akan Abi carikan laki-laki yang akan menjadi suami kamu." Safia mendongak. "Maksud Abi?" "Abi sudah menemukan sesosok laki-laki itu. Nanti akan Abi coba mengajaknya bicara mengenai hal ini. Kalau boleh tahu, siapa lelaki yang Abi maksud?" "Bagaimana dengan Raihan?" Tubuh Safia menegang karena ucapan Abinya. 7 bulan berlalu begitu saja, dan hati ini sudah cukup lama terpisah dari sang pemilik hati separuhnya. Kadangkala aku harus bisa menahan rindu. Meskipun sekuat apapun aku menahannya, tetap saja rasa ini kian membuncah untuk segera dipertemukan kembali dengan pemilik raga. Di saat aku dilanda rindu, tidak banyak yang bisa aku lakukan selain mendoakanmu dan berharap kamu baik-baik saja di sana. Kau seperti bayangan yang selalu mengikuti, meskipun jarak memisahkan. Namun wajahmu melekat dalam ingatanku. Mungkin hanya aku yang merindukan, meneteskan air mata, dan berharap untuk bertemu secepatnya. Selama ini aku hanya kurang bersyukur dan kurang bersabar atas apa yang telah Tuhan berikan kepadaku. Di pesantren ini aku banyak belajar tentang ilmu agama. Santri-santri di sini sangat patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang ada. Setiap harinya aku belajar mengaji dan juga menambah hafalan Quran bersama santri yang umurnya jauh berbeda denganku. Namun ilmu mereka lebih luas dibandingkan dengan ilmu yang kupunya. Safia ternyata adalah seorang ustazah yang ikut membantu Ustadz Zul mengajar. Seringkali banyaknya pertanyaan yang muncul dari mulut mereka mengenai hubunganku dengan Ustazah Safia. Mereka mengatakan jika aku adalah calon suaminya Safia.
Aku hanya tersenyum menanggapi perkataan dari santri-santri itu. Sampai saat ini, aku hanya mencintai seorang wanita saja. Dia yang selalu setia, menemani, dan juga mendampingi hidupku selama ini. Bagaimana mungkin aku akan menduakan cintanya? Bersambung.